Selamat siang, perkenalkan, nama saya Cecilia Boris Tumorang dengan NIM C0E022015, Prodi Keuangan Daerah, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian akuntansi manajemen sektor publik, yang dimana salah satu materi dari mata kuliah akuntansi keuangan publik. Definisi akuntansi manajemen sebagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pendefinisian, penyajian, dan penginterpretasian informasi yang digunakan perumusan strategi, perencanaan dan pengendalian aktivitas, pengambilan keputusan, pengoptimalan penggunaan sumber daya, pengungkapan kepada shareholders, pengungkapan pada karyawan, dan perlindungan aset. Akuntansi manajemen sektor publik berbeda dengan akuntansi keuangan. Sedangkan akuntansi manajemen sektor publik cenderung memberikan laporan yang sifatnya prospektif. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan organisasi sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di masa yang akan datang. Dalam organisasi, sektor publik lingkungan yang mempengaruhi sangat heterogen. Faktor politik dan ekonomi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Jenis informasi akuntansi yaitu informasi sifatnya rutin, informasi kuantitatif atau kualitatif, informasi disampaikan formal atau informal. Organisasi sektor publik membutuhkan informasi yang segera dan saluran informasi lebih banyak bersifat formal, sedangkan mekanisme informal relatif jarang dilakukan. Isu-isu akuntansi publik. Akuntan Indonesia kini menghadapi berbagai tantangan baru, baik tantangan datang dari dalam profesi maupun dari luar profesi. Dari dalam profesi, tantangannya berupa banyaknya standar-standar yang harus ditetapkan, sejalan dengan konvergensi IFRS dan ISI, serta pronouncement lainnya yang diterbitkan IFAC. Maka organisasi akuntan Indonesia harus terus-menerus melakukan adopsi standar-standar tersebut, melakukan pendidikan pada akuntan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat, perguruan tinggi, dan industri. Di sisi lain, tantangan juga timbul dari kepercayaan pemerintah pada akuntan publik yang merencanakan pada masa datang laporan audit diakui sebagai dasar perhitungan pajak oleh Dirjen Pajak. Tentu saja jika wacana ini dilaksanakan, maka akan semakin besar peluang pasar jasa akuntan publik di Indonesia. Tantangan dari wacana pemerintah ini adalah jumlah akuntan publik masih sedikit. Saat ini jumlah akuntan publik baru 1.100 orang dan jumlah KAP baru 400 kantor. Tentu saja jumlah ini sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah perusahaan sebanyak 16.000 penduduk Indonesia 240 juta jiwa. Akuntansi sebagai alat pengendali organisasi. Alat pengendali organisasi bisnis lebih bertumpu pada mekanisme negosiasi. Alat pengendali organisasi sektor publik berupa peraturan birokrasi, informasi. Akuntansi sebagai alat financial control dan organizational control. Fungsi utama informasi akuntansi adalah sebagai pengendalian yang bersifat kuantitatif. Informasi akuntansi umumnya dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan. Dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian, perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan dengan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Pengendalian keuangan terkait dengan aturan atau sistem aturan uang dalam organisasi. Khususnya organisasi memiliki kemampuan likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik. Pengendalian organisasi terkait pengintegrasian aktivitas fungsional ke dalam sistem organisasi secara keseluruhan untuk menjamin organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Peran akuntansi manajemen sektor publik.
Peran akuntansi manajemen sektor publik meliputi perencanaan strategi, pemberian informasi biaya, penganggaran, penentuan biaya pelayanan, penentuan tarif pelayanan, dan penilaian kinerja.